Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sam Caniago hadir menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, semoga kita selalu berikan kesehatan, keberkahan dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Hari ini kita akan memberikan pesan-pesan, dialog-dialog edukasi yang mencerdaskan, itu PLT Kepala Badan Bapenda Kabupaten Solo, yaitu salah satu instansi yang baru saja lahir, bersama Pak Hendrianto. Selamat siang Pak Hen, semoga selalu sehat. Mungkin bincang-bincang kita ke depan, saya jelas mungkin tentang profil Pak Hen dulu selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Solo. Secara tugas-tugas yang diemban sejak menjadi pegawai negeri gitu. Terima kasih nih Pak Sam, sebagai pelaksana tugas dari Badan Pendapatan Daerah, kita bertugas di Kabupaten Solo tahun 1993, diorientasikan selama 1 tahun di kantor bupati yang masih berlokasi di Kota Baru. Di Kota Baru kita ditempatkan di kecamatan, di kantor camat 10 Kota Singkarak tahun 94. Lalu dipindahkan lagi ke kantor perwakilan kecamatan ke Paninggahan. Di Paninggahan itu lama bertugas, itu 7 tahun di kantor camat Paninggahan. Setelah itu dipercaya untuk menjadi ajudan merangkap sesprinya Wakil Bupati Solo yang ketika itu Bapak Epi Salan. Selanjutnya ditugaskan setelah dari ajudan 4 tahun, ditugaskan di kantor pelayanan perizinan Kabupaten Solo yang masih bentuk itu kantor. Itu selama 7 tahun 6 bulan. Setelah itu baru dipindahkan menjadi sekretaris kecamatan di Lebah Gumanti selama 2 tahun. Ada lagi ditugaskan ke kepala bidang perumahan juga 2 tahun. Setelah itu diberi istirahat ada cuti jabatan selama 6 bulan. Diberi kepercayaan mulai dari awal kembali, baru dapat eselon 4 di Pol PP. Itu pun 6 bulan. Dan ada lagi kepercayaan diangkat menjadi Kepala Bidang Perdagangan dan Kemeteorologian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Pendustrian dan Perdagangan. Setelah itu dari sana baru dipercaya karena ada OPD baru dengan sejuk dan damainya. Disinilah Bupati mempercaya untuk duduk sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah sekaligus sebagai pelaksana tugas Kepala Badan yang diamanahkan pada tanggal 10 Februari 2025. Kalau dihitung hari baru 18 hari. Ya, masih bayi ya. Masih bayi ya. Dengan kondisi yang masih bayi ini, kita melihat pertama OPD baru, kantor pun baru, dengan sarana yang masih minim. Dan personel pun masih minim. Nah, ini yang kita coba bagaimana di dalam kedepannya bergerak sehingga apa yang diamanahkan yang oleh Bupati dapat kita capai. Jadi artinya pengabdian selama menjadi ASN itulah udah di atas 30 tahun ya Pak? Ya, dari 93 ke 26 udah 33 tahun. 33 tahun ini cukup waktu yang panjang dan juga memberikan pengalaman yang cukup tentang kondisi Kabupaten Solo secara real. Apalagi dulu di era Pak Kamuan mungkin pelayanan 1 pintu itu sangat sudah terkenal booming tingkat nasional. Nah, sebuah tantangan hari ini karena instansi baru lahir 18 hari dengan segala keterbatasan, kita mengupayakan bagaimana peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Solo ini sangat tergantung nanti dengan kinerja di Bapenda sendiri. Mungkin langkah seperti apa yang tergambar bagi Pak Edi sendiri? Pertama tentu kita dari target yang diberikan dari awal yang sudah di pundak kita, itu targetnya kan 139 dengan potensi yang terdaftar.
sekarang ini kita mencoba dari yang terdaftar ini, tentu dari pendapatan asli daerah ini kan ada uraian khusus yang sebenarnya apa sih pekerjaan dari dinas badan pendapatan ini. Tentu kita bergerak di pajak. Awalnya pajak dulu, pajak daerah. Kalau pajak daerah ini ada rincian-rincian yang perlu kita selesaikan sesuai dengan target yang telah dibebankan ini. Itu yang pertama dulu yang harus kita laksanakan sambil menggali potensi yang ada. Setelah itu tentu kita membenahi kembali dari target tadi sampai potensi ini, kita benahi data-data ini. Kita kalau kita lihat belum mempunyai data yang akurat, database yang memang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kalau kita lihat kembali ini dari potensi tadi, mungkin kalau sekarang data yang kita miliki mode MBLB, ini mineral bukan logam, ini hanya 9. Sementara kalau kita lihat potensinya di Kabupaten Solo ini cukup mengembirakan. Mungkin dari tahun ke tahun bisa mencapai, katakan melebihi 1 M kalau MBLB ini. Kalau kita bandingkan dengan target yang sekarang ini masih kecil, masih minim. Tentu kebersamaan kita. Kalau badan pendapatan daerah ini nggak akan bisa bekerja kalau tidak ada dukungan dari yang lain. Karena semua ini merupakan kewajiban kita bersama-sama untuk memberikan sosialisasi, edukasi wajib pajak. Ini yang perlu kita garis bawahi dulu. Jadi selain melakukan inventarisasi dari potensi yang ada, kemudian juga perlu ada satu kolaborasi ya. Karena ketika kita memberikan pemudahan perizinan, tambang-tambang kita yang sebatas dilegalkan secara aturan, perlu ini dipermudah sehingga ini melakukan pendapatan daerah kita meningkat dari tahun ke tahun. Dengan keterbatasan hari ini, inovasi apa yang akan didesain oleh Bapenda sendiri? Ya, tadi kalau tadi kata Pak Sam ini mengarah tadi kolaborasi, ini memang antara kolaborasi provinsi dengan kabupaten. Kita pertama kalau yang lain, kita kan sudah digitalisasi ini, perlu kembali kita benahi. Kalau digitalisasi kita mau sudah pada umumnya sudah ada digitalisasi masing-masing dari para objek pajak, apa pajak reklame, pajak MBLD itu sudah ada digitalisasi, namun ini belum sempurna. Tentu ini yang kita sempurnakan. Contoh kalau kita ambil dari pajak bumi dan bangunan, itu kan sudah ada caranya sebenarnya non tunainya. Tapi karena masih terbatas mungkin dari tahun-tahun sebelum ini masih terbatas, tentu ini yang harus kita benahi lagi. Karena kita tidak bisa melihat dari yang terutang sekaligus menyebabkan berapa total terutang satu orang wajib pajak tersebut. Nah, ini yang kendala yang kita hadapi. Sementara kalau kita melihat dari sebaran bank sebagai non tunai, karena kita bergerak di Bank Nagari, gimana kalau kita coba kerjasama pula oleh bank-bank lain yang tersebar, apalagi ini BRI. Unit masing-masingnya ada. Sementara BRI, kalau Bank Nagari kan tidak alam panjang dengan Kota Solo, itu ada pembantu di Arosuka. Jadi kalau BRI sampai ke pelosok-pelosok desa ada ya. Nah, ini menarik Pak tentang digitalisasi. Yang pertama ada tingkat efisiensi, yang kedua bisa melaksanakan transaksi non tunai, yang ketiga kita dalam rangka mengantisipasi tidak terjadinya sebuah kecurangan dalam transaksi. Adanya meja mata air segala macam hari ini, air mata dan mata air, Jadi memang teraplikasi sehingga masyarakat itu bisa melaksanakan non tunai seluruhnya ke kas daerah. Mungkin salah satu sektor pendapatan di Solo yang tertinggi itu apa? Kacamata Pak Hen melihat. Kita masih melihat kalau sekarang ini
ke pajak bumi dan bangunan, termasuk kepada pajak biaya balik nama BPATB. Iya, iya. Itu targetnya cukup besar, 10 miliar. Iya. Sementara ini tergantung kepada akte orang jual beli tanah ini. Iya, iya. Semakin banyak orang jual beli tanah, maka BPATB udah pasti pemasukan banyak. Namun ini permasalahannya sekarang kita masih kekurangan di dalam berapa nilai jual tanah. Ke depan mungkin ini harus kita buat zona A, zona B, zona C. Dari zona ini, zona A ini tanahnya sekian, maka BPATB-nya cukup besar. Kalau sekarang masih kita lihat mengambil nilai pasar, tentu ini perlu kita lakukan, kita cek ke lapangan berapa nilai jual di sana, lalu baru bisa kita buat rumusnya, kita kalikan dengan rumus yang ada, tentu baru dapat ini loh BPATB. Ya, ini cukup menarik Pak, karena permasalahan dari persoalan tanah, masyarakat ingin NJOP itu di bawah standar. Ketika mereka ingin jual, mereka NJOP-nya tinggi. Harga tanah itu termasuk hal yang relatif, itu kan negosiasi gitu. Ya. Banyak dari pelaku-pelaku yang hari ini, kita mungkin bicara oknum ya, itu selalu kalau untuk pengurusan ke daerah itu menurunkan harga tanah. Ini langkah-langkah seperti apa yang akan dicoba mengedukasi oleh Bapenda sendiri? Kita kan sekarang ini memang yang sangat krusial sekali NJOP. Nah, ini nilai jual kena pajak ini memang perlu kita kembali sempurnakan. Kalau ini sempurna, tentu segala sesuatu tentang BPATB ini akan kelihatan. Namun ini memakan anggaran. Kalau pendataan ke seluruh objek pajak ini melebihi dari 160.000 objek pajak, ini ke masyarakat, ini bisa-bisa kalau kita coba telusuri dari satu nilai objek pajak yang didata ini 70.000. Ini bisa-bisa memakan dana sekitar 12 M. Luar biasa ya. Ini yang menjadi masalah ini. Namun kita masih mencari alternatif mana yang terbaik. Apakah nanti penganggaran bisa kita lakukan, kita pakai mitra. Sementara himpunnya di sini, kita himpun mitra lah yang bekerja di lapangan. Kita coba gaya BPS. Sasitik ini kan jika lumayan dia memakai mitra. Mitranya memang kita bekali dulu apa-apa saja yang harus diusahakan data di lapangan. Nah, ini sudah bergerak ke sana ini, namun karena kita kerja masih sebagai kekurangan baru belum bisa kita tetapkan satu-satu. Apalagi sekarang mau masuk bulan Ramadan pula ini. Bisa bulan Ramadan ini agak lemah juga semua kerja ini. Mudah-mudahan enggak lah, kita tetap membenahi walaupun ini kondisi badan yang baru, kayak gitu. Ya, kita melihat Solo hari ini orang-orang berburu Pak. Sektor pariwisata pihak luar melihat potensi yang ada di Solo, mereka ingin memiliki tempat di Solo sendiri. Itu sekarang udah kelihatan. Apalagi zona daerah Lan Panjang ini juga perlu kita tetapkan. Skala prioritas untuk pariwisata. Skala prioritas pariwisata, kemudian penetapan harga nilai jual dari objek-objek yang sekarang transaksi itu cukup tinggi di sektor tanah. Ya kalau itu yang kita pakai, itu karena itu kita coba kan usulan untuk pembayaran BPATB nggak begitu, katakan nggak begitu banyak volumenya. Tentu cek ke lapangan ini agak mudah. Dengan keterbatasan personil yang ada. Kita personil baru 28 loh. 28 orang. 28 orang masih untuk bidang. Ini yang ingin kita minta ke pimpinan untuk penambahan dari personil yang ada. Kita bisa saja kerjasama dengan mungkin kecamatan, nagari dilakukan. Kalau untuk ini mungkin ada pula lisensi
keilmuan. Kalau di pengadaan barang dan jasa kan harus ada sertifikat pengadaan barang dan jasa. Di sini sudah ada orangnya. Tergantung sekarang ini kita harus cek ke lapangan di sekitar yang usulan BPATB berapa lo harga tanahnya. Nah, dari situlah acuannya kita coba untuk menghitung dari BPATB. Kalau untuk ke lapangan, kalau untuk sampai saat sekarang ini masih kita usahakan pelayanan ini. Jangan sampai terlambat. Kalau kemarin ada kalimat mungkin lama sekali pendapatan untuk menetapkan BPATB, karena kita masih dalam masa peralihan, transisi, karena belum dilantiknya OPD baru ini. Karena terlambat, tuh mau maaf kepada pihak wajib pajak yang kurang terlayani. Nah, jadi memang kemudahan itu sangat penting karena orang akan membayarkan pajak, sehingga mungkin dengan adanya aplikasi tidak perlu lagi antri. Mereka hemat waktu, efisiensi waktu ya. Karena dulu keengganan orang-orang itu datang bayar pajak, terkadang pelayanan lamban segala macam gitu. Dan ini juga menjadi sebuah tantangan bagi Pak Ain nanti ke depan gitu. Ya, kita kan coba dari pengalaman yang kita miliki, apalagi kita dulu katakan tadi 7 tahun 6 bulan di perizinan. Ya kan tentu kolaborasi tadi memang kita butuhkan. Kalau tidak kita kolaborasi, sekarang kan udah ada kan di program pusat dibuat OSS. Itu untuk permudah, karena nomor induk berusaha sekarang di rumah pun bisa diakses, di dalam hutan pun yang ada sinyal bisa diakses. Berapa kemudahan, dan ini pun akan kita coba melangkah ke sana. Dari sekian banyak yang item pajak yang kita pungut, baik pajak restoran, pajak rumah makan, pajak hotel, pajak mineral bukan logam, memakai aplikasi, sistem digitalisasi. Namun di sini ada kekurangannya. Karena kekurangan itulah mungkin ke depan ini yang kita coba. Kalau dulu dana bagi hasil antara provinsi dengan daerah, sekarang ada namanya istilahnya opsen. Yang pajaknya langsung masuk ke kas daerah 1 kali 24 jam masuk ke daerah untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Ini cukup menarik ini kalau kita lihat ada peningkatan pajak di sana. Karena sekarang sampai saat ini, karena kalau kemarin tidak diberilah diskon pajak ini, opsi ini baru 2025 nih Pak. 2025 kemarin di provinsi memberikan diskon pajak, akhirnya yang bulan Januari dibayar Desember. Sebenarnya kalau kita kali-kalian option sesuai dengan jatuh temponya pajak, ini cukup sebenarnya udah masuk sekitar 3,5 M. Baru hari ini sampai hari ini sudah 2,5 M. Berarti ada orang yang udah bayar sampai 1 M dari Januari Februari ini di bulan Desember. Mudah-mudahan bulan Maret ke depannya ini pajak ini bisa kita capai lebih dari target. Faktor baru, keterbatasan, ada nggak merasa sebuah tantangan terberat yang akan Pak Ain hadapi ke depan? Di mana aja kita bertugas ini tantangan sebenarnya semuanya. Tantangan. Namun yang kita lalui pekerjaan ini, hadapilah pekerjaan dengan sesuai dengan amanah. Kalau memang ada permasalahan yang kita tidak dapat selesaikan, kita bekerja sama untuk menyelesaikannya. Itu yang perlu. Kita tidak bolehlah egoistorial di dalam pekerjaan ini. Betapa susahnya dulu perizinan dari 7 tahun 6 bulan itu, akhirnya alhamdulillah ketika itu kan bisa kita selesaikan urusan-urusan perizinan, dan semakin lama semakin kembali Kabupaten Solok dikenal orang di perizinan. Tapi ini terlalu gampang nanti Pak Ain. 1 tahun 2 tahun ke depan diberikan sebuah penilaian gitu. Di saat berdiri, bagaimana target ini kinerja Bapenda ini terlalu mudah untuk dinilai oleh pihak lain. Kegagalan dan keberhasilan. Memang cukup menjadi juga sebuah tantangan bagi Pak Ain mengemban amanah ini dengan keterbatasan ini. Keterbatasan ini kan gitu. Ya benar, itu memang kalau sekarang target jelas. Kalau kita
jalannya harus 100% Mas Sam. Ya, 100%. Dalam penyusunan anggaran kan sebenarnya kan harus 100%. Ya. Penyusunan anggaran, penetapan sebuah target. Ya. Kalau kita bicara pendapatan dengan belanja, dia bersanding nih hurufnya. Ya. Kalau pendapatan ini tidak tercapai, resikonya ke belanja. Iya. Bisa-bisa aja kas kosong nanti di penghujung tahun. Inilah kita meminta ini penetapan sebuah target memang harus kita gali dan sesuaikan dengan real yang sebenarnya. Iya. Kalau kita bermain jangan presentasi tahun berlalu tinggi. Iya. Barangkali Pak En, sebelum kita closing ya, mungkin ada semacam himbauan kepada masyarakat atau wajib pajak. Ya, kita persilakan kepada pemirsa kita. Ya, para masyarakat Kabupaten Solo sebagai closingnya perlu kami sampaikan, karena yang namanya pajak daerah ini termasuk juga pajak kendaraan bermotor, ini merupakan kewajiban bagi kita yang memiliki atau yang kena wajib pajak. Ini himbauan kepada kita bersama, karena pembangunan ini tidak akan bisa kita selesaikan kalau kita tidak bayar pajak. Karena itu kami berharap kepada wajib pajak benar-benar untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena kita tidak menginginkan wajib pajak secara paksa. Kita menginginkan edukasi secara personal agar kita bisa meyakini bahwa pajak yang kita bayar itu adalah untuk kemakmuran daripada masyarakat Kabupaten Solo. Karena mau masuk bulan Ramadan juga, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa dialog kita di Jumat penuh keberkahan ini menjelang Ramadan. Salah satu instansi atau SKPD yang baru saja lahir 18 hari. Sebuah tantangan ke depan, mudah-mudahan pemerintahan John Firman Pandu Chandra yang baru saja dilantik melalui sektor badan pendapatan daerah juga meningkat prestasi. Yang intinya dari dialog ini adalah akan menuju digitalisasi, kemudahan dari masyarakat dalam membayar pajak, kemudahan perizinan juga akan diberikan agar pendapatan asli daerah itu bisa meningkat di Kabupaten Solo ya Pak En. Iya. Barangkali itu. Terima kasih dialog kita hari ini. Semoga tantang Pak En ke depan dapat berjalan maksimal. Walaupun hari ini dengan keterbatasan seluruhnya ya. Seluruhnya terbatas sekarang ya. Karyawan. Ya, masih kita benahi nih. Kantor aja kita masih seperti ini, kantor pertama ya. Tapi ini tetap kita semangat untuk bagaimana Solo itu memang mengembalikan kejayaan terbaik dari yang baik. Cukup demikian, kita tunggu nanti selanjutnya kita akan sampaikan juga nanti perkembangan Solo untuk 5 tahun ke depan. Ya, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak En.